Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Andes Wisnu Jasmiko MT, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas mengenai kenapa suara petir dan kilat tidak muncul bersamaan dalam lingkup ilmu. Next. Di sini anggota kelompok kami ada 20 orang. Ada Sipa Almaida, kemudian ada Fikri Jikri, ada Najwa Nabila Putri, tempat ada saya sendiri, Mario Afriano, kemudian yang kelima ada Erika Febrianti, yang keenam ada Rizky Amaludin, yang ketujuh ada Saiful Akbar, yang kedelapan ada Grace Susan Marian, yang kesembilan Muhammad Abdul Aziz Yahya, yang 10 Muhammad Rafsan Jani Fadilah, yang ke-11 ada Alivia Ananda Putri, yang ke-12 ada Radia Rio Fadilah, yang ke-13 ada Reja Japah Levi, yang ke-4 Fajri Taufik Kurahman, yang ke-15 ada Ilham Syah, yang ke-16 ada Ara Aksial Al-Tarik, yang ke-17 ada Dian Puji Lestari, yang ke-18 ada Arya Firdaus Julianto, yang ke-19 ada Nanda Setiawan, dan yang ke-20 ada Suryo Dwijo Julianto, dengan masing-masing nomor NIM yang tertera pada layar. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sipa Almaida. Oke, baik, terima kasih kepada Mario. Baik, selanjutnya ada latar belakang. Anda mungkin pernah melihat petir dan mendengar geluduk saat hujan maupun badai turun. Petir dapat muncul di dalam awan, badai, atau di awan dan di darat. Selain itu, petir dihasilkan karena terjadinya pelepasan listrik dari awan ke awan atau dari awan ke tanah. Awalnya, udara berfungsi sebagai insulator, yaitu mencegah penghantaran listrik dari antara muatan positif dan negatif di awan dan antara awan dengan tanah. Namun, ketika muatan yang berlawanan menumpuk, kapasitas isolasi udara ini rusak sehingga mengakibatkan pelepasan listrik yang menghasilkan sebuah petir. Ketika udara tiba-tiba memuai karena dipanaskan oleh petir, bunyi menggelegar pun terjadi. Inilah yang disebut dengan guntur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham Syah. Kepada Ilham Syah dipersilakan. Baik, terima kasih Sipa. Petir merupakan fenomena alam yang sulit untuk dihindari. Fenomena ini biasanya terjadi pada musim hujan, ketika langit memancarkan kilatan cahaya sesangat dan menyilaukan. Sulit diprediksi kapan petir akan terjadi. Fenomena ini terjadi karena lompatan muatan yang sangat besar akibat perbedaan muatan awan dan darat. Muatan dan perbedaan dekat menyebabkan perpindahan antara muatan positif dan negatif. Perpindahan muatan ini menyebabkan lompatan muatan darat. Apabila lompatan muatan sangat besar, tentang sebulan cahaya panas dan suara yang sangat kuat seperti baik benar atau berat dan dapat menyebabkan bencana atau bencana. Baik, nantinya akan dibacakan oleh Sugeng. Baik, di sini kita akan membahas rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, maka dapat disusun langkah yang akan dilakukan untuk menentukan solusi penyelesaiannya. Itu adapun perumusan masalahnya dapat ditulis sebagai berikut. Yang pertama itu kita akan mencari apa itu petir, yang kedua apa itu kilat, dan yang ketiga mengapa petir dan kilat tidak muncul secara bersamaan. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Najwa. Terima kasih Suryo. Selanjutnya ada apa itu petir? Petir adalah fenomena alam yang biasanya dianalogikan dengan sebuah kapasitor raksasa di mana lempeng pertama merupakan awan, bias lempeng negatif atau lempeng positif, dan lempeng kedua merupakan bumi atau netral. Petir dapat
terjadi dari awan ke awan, di mana salah satu muatannya ada yang negatif maupun positif. Untuk beberapa definisi selanjutnya akan dibacakan oleh Alivia. Baik, terima kasih Najwa. Adapun beberapa definisi dari petir antara lain, yaitu yang pertama, fenomena alam yang merupakan pelepasan muatan elektromagnetis yang berasal dari badai dan guntur. Yang kedua, ada pelepasan muatan disertai dengan pancaran cahaya serta radiasi elektromagnetik lainnya. Yang ketiga, ada arus listrik yang melewati saluran pelepasan muatan tadi dengan cepat memanaskan udara dan berkembang sebagai plasma yang menimbulkan gelombang bunyi yang bergetar di atmosfer. Menurut batasan fisika, petir adalah lompatan bunga api raksasa antara dua massa dengan medan listrik. Berbeda, prinsip dasarnya kira-kira sama dengan lompatan api pada busi. Di alam sekitar kita, petir biasa terjadi pada awan yang tengah membesar menuju awan badai, atau bisa disebut juga dengan cumulonimbus. Sedemikian raksasanya sampai-sampai ketika petir itu melesat, tubuh awan akan terang dibuatnya, dan sebagai akibat udara yang terbelah. Sambarannya yang rata-rata memiliki kecepatan 1.150 km per detik itu juga akan menimbulkan bunyi yang menggelegar. Bunyi yang kemudian biasa kita sebut bluduk, guntur, atau halilintar. Dalam musim penghujan seperti saat inilah awan-awan jenis ini banyak terbentuk. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Fikri Jikri. Di lain kesempatan, ketika akumulasi muatan listrik dalam awan tersebut telah membesar dan stabil, lompatan listrik atau electric discharge yang terjadi pun akan merambah massa bermedan listrik lainnya. Dalam hal ini adalah bumi. Penghubung yang dalam tanda kutip digemari merujuk hukum Faraday tak lain adalah bangunan, pohon, atau tiang-tiang metal berujung lancip. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky. Untuk selanjutnya, memang belum pernah ada ilmuwan yang pernah menekuni langsung bagaimana terjadinya fenomena alam ini. Namun mereka menduga hingga lompatan bunga listriknya sendiri terjadi. Ada beberapa tahapan yang biasanya dilalui angkutan, umumnya akan menumpuk di bagian tengah adalah listrik bermuatan positif, sementara di bagian dasar muatan negatif yang banyak berlontaran. Selanjutnya dibacakan oleh Erika. Baik. Selanjutnya, penyebab terjadinya petir adalah perbedaan potensial antara awan dan bumi. Proses terjadinya petir kira-kira seperti ini. Awan itu selalu bergerak dengan awan lainnya, sehingga menyebabkan muatan akan menempati salah satu sisi atas atau bawah, dan muatan positif di sisi yang lain. Oleh karena itulah awan bisa mengandung muatan, sedangkan di saat yang bersamaan bumi itu selalu netral, sehingga terjadi perbedaan potensial antara awan dan bumi. Baik, kan? Untuk tipe petir yang paling umum adalah 1. Petir dari awan ke tanah, CG. Petir yang paling berbahaya dan merusak kebanyakan berasal dari pusat muatan yang lebih rendah dan mengalirkan muatan negatif ke tanah, walaupun kadang-kadang bermuatan positif, terutama pada musim dingin. 2. Petir dalam awan, C. Tipe yang paling umum terjadi antara pusat muatan yang berlawanan pada awan sama. Biasanya kelihatan pada cahaya yang menghambur, biasanya berkelap-kelip. 3. Petir antar awan, CC. Terjadi antara pusat muatan pada awan yang berbeda. Pelepasan muatan terjadi pada udara cerah antara awan tersebut. 4. Petir awan ke udara, CA. Terjadi jika udara
di sekitar awan berinteraksi dengan udara yang bermuatan minus. Jika terjadi pada awan bagian bawah, maka merupakan kombinasi dengan petir CG seperti jari-jari yang berasal. Next. Apa itu kilat? Petir berasal dari pemuaian udara yang cepat akibat dilalui oleh loncatan bunga api listrik. Loncatan bunga api listrik yang lebih besar sering terjadi pada saat awan mendung atau sedang terjadinya hujan. Sekumpulan awan hitam dapat memperoleh muatan listrik yang sangat kuat karena pergesekan dengan udara. Selanjutnya dibacakan oleh Nanda. Hal ini menimbulkan bunga api listrik yang sangat besar dari kelompok awan ke awan lain yang muatannya berlawanan. Loncatan bunga api listrik kita kenal dengan kilat. Loncatan bunga api listrik menimbulkan panas yang sangat besar sehingga menyebabkan udara yang dilaluinya memuai dengan cepat. Pemuaian yang cepat dan tiba-tiba menimbulkan suara keras yang kita kenal dengan suruh atau guntur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rio. Mengapa suara petir dan kilat tidak muncul bersamaan? Fenomena yang menarik petir dan kilat itu proses terjadinya petir dan kilat itu sesungguhnya bersamaan. Namun, mengapa kelihatannya kita melihat cahaya kilatnya terlebih dulu dibandingkan suara petirnya? Cahaya kilat ternyata lebih cepat merambat di udara kira-kira 300.000 meter per second, sedangkan bunyi merambat di udara dengan kecepatan 340 meter per second. Bandingkan selisih antara kecepatan cahaya dengan kecepatan bunyi merambat di udara, maka wajarlah mengapa cahaya terlihat lebih dulu dibandingkan dengan bunyi meskipun terjadinya secara bersamaan. Next. Kesimpulan, petir berasal dari pemuaian udara yang cepat akibat dilalui oleh loncatan bunga api listrik. Petir merupakan proses pelepasan listrik yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara awan dan tanah maupun di dalam awan itu sendiri. Sedangkan kilat adalah cahaya yang timbul dari petir. Petir dan kilat sebenarnya terjadi secara bersamaan, tetapi karena cahaya kilat lebih cepat merambat di udara dengan perkiraan 300.000 meter per second dengan bunyi, suara petir merambat di udara dengan kecepatan 340 meter per second, menyebabkan kilat cahaya muncul lebih dahulu daripada suaranya. Oleh karena itu, pasti yang kita lihat adalah kilatan cahayanya dulu, barulah setelah itu bunyi duduk menyusul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Grace. Ya, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun laporan kami. Yang pertama ada dari kompas.com yang dibuat pada tanggal 2021 Desember tanggal 11 dengan kata kunci hujan disertai kilat sering terjadi, bagaimana kilat terbentuk. Yang kedua ada blog atau jurnal dari Safira dengan kode kunci mengapa suara petir dan kilatnya tidak muncul bersamaan yang diakses pada 2018 Januari tanggal 12. Terima kasih. Baik, kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Sujatmiko MT, demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.